saya ngajak di bawah kolong jembatan itu, saya ngajak tempat yang umum itu, apa sih yang lagi saya pesan? Jangan merasa kita ini sudah maju, jangan merasa bahwa ruang kerja kita ini ber-AC, kursinya bagus, jangan merasa dunia ini indah. Tidak, kamu pergi keluar kantormu, lihat lingkungan apa yang terjadi selama ini. Yang pertama barangkali menjadi aneh, kenapa saya ngajak ke sini? Sebenarnya saya ngajak ke sini itu ingetin semua. Ingetin apa? Ketika lewat jalur Cileunyi menuju arah Sumedang, menuju arah Bandung, di kanan tuh kumuhnya luar biasa. Karena sebelah kanan, sebelah sana, karena sebelah kanan kumuhnya luar biasa, warungnya nggak tertata, sampahnya berantakan, parkirnya di mana saja. Sehingga saya ingetin pada para birokrat di provinsi ini, saya bilang jangan ngomong pekerjaan, jangan ngomong kewenangan. Ini wilayah provinsi Jawa Barat, yuk kita benahi rame-rame. Kenapa? Karena kita ini pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi itu, yang pertama dia harus menjadi regulator. Regulator itu artinya dia bergerak. Regulator itu bukan diam loh, bergerak. Nah, karena dia bergerak, maka dia harus menggerakkan. Kalau yang digerakkannya macet, maka kita harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan. Sehingga saya tadi meminta kepada Kepala PU, saya bilang, tolong data jalan-jalan di seluruh provinsi Jawa Barat yang itu jalan nasional, kelihatan kumuh, kelihatan tidak terawat, kelihatan tidak tertata. Coba hitung berapa kebutuhan ke depan kalau ada petugas yang bersihkan. Nanti kan dijaga, sebagian lagi ada patroli marinir. Untuk apa sih yang ingin saya inginkan? Saya ingin Jawa Barat kembali sesuai dengan fitrah penciptaannya. Jawa Barat itu diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Jawa Barat itu adalah sepenggal tanah dari surga. Surga yang diciptakan oleh Allah, surga dalam tanda kutip. Surga di dunia yang indah ini, hamparan yang indah ini, oleh kita dinerakakan, oleh kita, oleh para birokrat, oleh rakyatnya, dibikin jadi neraka. Dibikin jalannya hancur, dibikin drainasenya berantakan, dibikin jaringan air sungainya kotor, dibikin sungai-sungainya penuh dengan sampah, dibikin got-gotnya warna hitam, dibikin jalannya macet, dibikin orangnya setiap hari bertengkar marah, dia jadi neraka. Nah ini berubah mindsetnya, karena saya nggak bisa memimpin begini. Saya harus mengembalikan kembali Jawa Barat menjadi. Kemudian orang bertanya, kalau Pak Gubernur ngambil kebijakan ini, nanti lahir pengangguran ini, ngambil kebijakan ini, lahir pengangguran itu, saya sudah menghitung. Saya sudah tahu. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ini sangat unik sekali, teman-teman, di mana Kang Deddy Mulyadi ya melantik para pejabat di bawah jembatan, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ya bagus ini karena Kang Deddy Mulyadi mengingatkan kepada para pejabat bahwa mereka itu ya tidak apa-apanya sebenarnya kalau tidak ada rakyat. Ya, mereka itu adalah pelayan rakyat, jadi harus bisa melayani rakyat dengan baik, namanya saja pelayan. Oke, kita lihat ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi lagi, teman-teman, ya kepada para pejabat di kolong jembatan. Ya, lantik pejabat di kolong tol, Deddy Mulyadi, saya ingin kembalikan Jawa Barat jadi sepenggal surga. Oke, ya katanya di sini bahwa dia mengembalikan Jawa Barat jadi sepenggal surga, teman-teman. Nah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melantik sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat di tempat yang tidak biasa, kolong jembatan tol Cileunyi Sumedang, tepatnya di kawasan yang kerap dianggap kumuh di jalur Cilengkrang menuju Sumedang, Rabu 2 Juli 2025. Bukan tanpa alasan, Deddy memilih lokasi itu untuk mengirim pesan moral kepada para birokrat yang baru dilantik. Yang pertama, barangkali menjadi aneh, kenapa saya ngajak ke sini? Sebenarnya saya ngajak ke sini untuk ingetin semua, kata Deddy dalam sambutannya dikutip dari akun YouTube Lembur Pakuan Channel Kamis 3 Juli 2025. Deddy menyoroti kondisi wilayah kanan jalan yang terlihat kumuh dipenuhi warung liar, sampah berserakan, dan parkir kendaraan sembarangan. Nah, kemudian teman-teman ya, padahal kawasan itu merupakan wilayah kewenangan pemerintah
Provinsi Jawa Barat. Saya bilang jangan ngomong pekerjaan, jangan ngomong kewenangan. Ini wilayah Provinsi Jawa Barat, yuk kita benahi rame-rame, ujarnya. Menurut Dedi, seorang birokrat di pemerintahan provinsi tidak cukup hanya menjadi regulator pasif. Ya pasif, mereka harus bergerak dan menggerakkan perubahan. Nah, kemudian teman-teman, bahwa regulator artinya ya dia bergerak. Kalau yang digerakkannya macet, maka kita harus ambil inisiatif untuk menyelesaikan tugasnya. Ia pun memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menata seluruh jalan nasional di Jawa Barat yang tampak kumuh dan tidak terawat. Jadi ingin ada langkah nyata untuk menata kembali ya wajah Jawa Barat. Nanti akan ada petugas yang membersihkan dan sebagian lagi ada patroli marinir. Saya ingin Jawa Barat kembali sesuai dengan fitrah penciptaannya, kata Dedi. Dalam pidatonya yang emosional, Dedi mengungkapkan kecintaannya pada tanah Sunda yang menggambarkan Jawa Barat sebagai sepenggal surga yang diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Namun, menurutnya keserakahan dan kelalaian manusia telah mengubah keindahan itu menjadi kekacauan. Jawa Barat itu diciptakan oleh Tuhan sedang tersenyum, tapi oleh kita tanah surga ini dijadikan neraka. Jalannya rusak, drainasenya mampet, sungainya kotor, got-gotnya hitam, orang-orang yang bertengkar tiap hari, ujar Dedi Mulyadi. Nah, kemudian teman-teman ya, melalui pelantikan di tempat yang penuh pesan simbolis itu, Dedi berharap para pejabat yang baru diangkat tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu meresapi tanggung jawab sebagai pelayan rakyat yang harus memulihkan kembali keindahan dan ketertiban tanah Jawa Barat. Nah, saya nggak bisa hanya mimpi, saya harus mengembalikan kembali Jawa Baratnya, kembali manusianya, tutupnya. Nah, itu momen langka teman-teman ya, dimana ya Gubernur Jawa Barat yang melantik para pejabat ya di kolong jembatan. Nah, Gubernur Jawa Barat lantik pejabat di kolong jembatan dan soroti jalan nasional yang kumuh. Dedi Mulyadi, Jabar diciptakan saat Tuhan tersenyum. Nah, ini pesan-pesan Dedi Mulyadi teman-teman kepada pejabat yang baru saja dilantik, di mana bahwa ya untuk ketika Anda berbicara dengan pekerjaan, ketika ada berbicara dengan bagaimana untuk memajukan suatu wilayah, maka inilah ya tempatnya untuk kita sama-sama mengelolanya bersama. Nah, tentu di dalam hal ini adalah sesuatu hal yang aneh, karena baru pertama kali ada pejabat yang dilantik di kolong jembatan teman-teman, dan bukan dalam arti ya sembarangan memilih tempat, tetapi memberikan satu pesan moral bahwa tentu ya semuanya itu harus dibikin bagus. Nah, kita mengharapkan ya supaya Kang Dedi ini menjadi pemimpin besar lagi nantinya ke depan untuk bisa yang memimpin Indonesia.